Welcome to Supply Chain Dialogue Podcast, di mana kita akan membahas isu-isu seputar supply chain management. Pada siang hari ini telah hadir bersama saya, Putu Nimita Chandra Iswari, salah satu logistik spesialis dari Schneider Electric. Sebelum itu, saya juga ingin mengingatkan bahwa jangan lupa untuk follow sosial media ISCA Indonesia. Sebelum kita berbicara dengan rekan saya yang hadir pada siang hari ini, Nimita, kita boleh kenalan dulu nih, untuk day-to-day operation-nya Nimita sebagai logistik spesialis di Schneider, itu seperti apa sih? Boleh dijelaskan ke teman-teman? Oke, halo semuanya. Saya Mita, saya logistik spesialis di Schneider Electric. Jadi Schneider Electric itu perusahaan lebih ke energy management and Hmm, automation industry. Dia itu udah hampir 200 tahun sebenarnya hmm, berdiri dan kita ada beroperate di seluruh negara gitu ya. hmm. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kita itu lebih ke ya electrical automation software. Nah, sebagai logistik spesialis apa sih yang dilakukan Apa tuh? gitu kan? Nah, biasanya aku akan ngeanalisa shipment-shipment kapal, Hmm, apakah akan ada resiko keterlambatan. oke. Nah, kalau misalnya ada resiko keterlambatan, Hmm, kita harus menginformasikan ke customer hmm, dan ke tim sales atau commercial. hmm, Jadi sebenarnya inti dari logistik spesialis itu adalah sebagai jembatan hmm. antara tim supply chain dengan komersial atau dengan customer. Jadi sebenarnya logistik spesialis nggak hanya di supply chain aja gitu, tapi Hmm, kita malah jadi bridging nih, hmm, gitu. Jadi kita harus paham juga customer behavior, kemudian bahasa-bahasa dengan sales gitu kan, kemudian bahasa-bahasa terus kita translatekan keinginan-keinginan customer, keinginan-keinginan sales ke tim supply chain. Intinya sih seperti itu. Nah, salah satu contohnya yang tadi, yang keterlambatan tadi, itu salah satu oke. contohnya aja. Menarik, menarik. Jadi buat teman-teman yang baru mau terjun ke dunia supply chain ataupun buat teman-teman yang mau shifting karir ke supply chain utamanya di bidang logistik sekarang jadi tahu nih kalau logistik spesialis itu nggak cuma ngurusin pengiriman tapi ternyata juga bisa jadi jembatan malah ya. Yes. Dan tugasnya malah lebih penting kan kalau jembatan itu Mhm. berarti kan kita harus bisa mengkomunikasikan dengan baik. Nah, ngomong-ngomong masalah komunikasi ya, Yes. berarti kan, teman-teman tahu nih bahwa Mhm. komunikasi itu adalah kunci dari segala hal untuk Yes. menyelami, bidang ini. Yes. Nah, kira-kira ada skill set apa lagi sih, yang dibutuhkan oleh seorang logistik spesialis buat teman-teman yang mau berkarir? Oke. Jadi kalau misalkan, logistik spesialis itu, kita harus punya sense of belonging juga. Jadi kita harus seperti act like owner. Mhm, Itu salah satu, value lah yang ada di Schneider juga. Jadi bayangkan kita itu sebagai pemiliknya Schneider. mmm, Nah, ketika customer datang ke kita, bagaimana kita harus bisa melihat keinginannya customer. Kalau misalnya keinginan customer belum bisa kita penuhi, apa nih hal-hal yang harus kita lakukan? Kita harus siapkan ke customer, "Pak, ini ada resiko A, B, C, D, tapi," gitu kan, mhm. "kita secara supply chain ada option A, B, C. Kira-kira menurut Bapak gimana nih, Pak?" Gitu. Ini adalah solution yang bisa kita tawarkan, gitu sih. Jadi communication, kemudian kita harus bisa lihat behavior dari, customer itu sendiri, kemudian bisnis growth-nya dia akan seperti apa, gitu kan. Bahkan kalau di, di company saya juga kita ke distributor-distributor, kan kita Mhm, punya ratusan distributor iya. ya di seluruh Indonesia. Thank you untuk teman-teman semua distributor kita Indonesia itu suportifnya luar biasa banget, makanya Schneider bisnisnya growth terus tiap tahun. Amin. Iya. Dan, kita tuh sampai, sharing juga ke teman-teman distributor Mhm, mengenai warehouse management, kemudian transport management. Jadi kita sampai, segitunya gitu loh ke mereka. Jadi, kita nggak hanya ngelihat dari again ya, mhm, communication tadi, tapi kita juga harus punya sense of belonging like a owner, gimana caranya orang ini mau terus berbisnis dengan kita. mhm. Karena nggak menutup kemungkinan ya, kalau sekarang ini kan challenge-nya banyak Iya, banget, benar benar. kompetitor ada di mana-mana, Mhm, apalagi kita bergerak di energy automation gitu iya, kan. Teknologi itu berkembang pesat mhm. gitu kan. Nah, gimana kita tetap bisa ada di, market ini sebagai market leader, gitu sih. Jadi be like an owner. Oke, jadi, be like an owner adalah salah satu kunci Mhm. penting yang harus dimiliki oleh logistik spesialis untuk bisa,
berkarir lebih cemerlang gitu lah ya. Dan sekedar informasi tambahan bahwa Schneider Electric itu ternyata tadi kalau kita diskusi, Iya. ternyata se-Indonesia logistik spesialisnya itu ada 8. Bukan. Jadi tim supply chain Mhm. untuk ngurusin Indonesia itu hanya 8 orang. 8 orang 8 itu orang. Logistik spesialisnya hanya satu. oh, logistik Itu spesialis saya. 1, Iya. di supply chain itu ada 8 orang, 8 orang se-Indonesia. Nah, se-Indonesia. itu ceritanya tuh gimana tuh? Iya. Kalau supply chain-nya Schneider, maksudnya function supply chain-nya Schneider itu bergeraknya seperti apa? Kok bisa sih Mhm, se-Indonesia itu cuma 8 orang mhm. gitu? Jadi memang, kita itu core bisnisnya kan lebih ke energy management and Mhm, automation. Itulah core bisnis kita, mhm, gitu. Tapi supply chain itu adalah salah satu support function yang sangat penting mhm. untuk mendukung bisnis ini growth. Kalau misalnya supply chain-nya collapse, pasti bisnisnya tidak akan berjalan dengan Benar lancar. benar Tentu kan benar. produk tidak akan, Sampai sampai dan masalah-masalah mhm, lainnya sehingga ada customer issue pastinya kan. iya, Customer udah nggak percaya lagi, heeh, gitu. Nah, akhirnya kami coba berkolaborasi lah hmm, dengan resource-resource yang sudah ada yang memang core bisnisnya itu di supply chain. hmm, Jadi misalnya warehouse kita coba pakai, kita sewa warehouse, hmm, kemudian transport kita coba transport-transport lokal di Indonesia yang memang core bisnisnya di transport lokal, ya kita pakai, hmm, kita gunakan gitu. hmm, Terus, itu transport, kemudian tadi warehouse, hmm, terus custom clearance juga kita coba, apa namanya, menggunakan third party juga gitu. hmm, Jadi, tim 8 orang ini bener-bener fokus gimana caranya biar bisnis itu terus growth. Karena operation-nya itu di-support lah dengan tim-tim lokal ini yang emang, mumpuni hmm. di bidangnya masing-masing. Untuk perusahaan-perusahaan lain kadang menilai kalau misalnya third party ada Mhm, atau fourth party logistik yes. itu, memberikan cost tambahan gitu ya. Mmm, Berarti ini gimana nih kalau Schneider, apa namanya, kenapa sih, sampai bisa menilai, kalau, cost tambahan itu oke sih buat kita, risk-nya kita ambil daripada kita harus ngurusin semuanya, punya kontrol di warehouse itu. Apa sih pertimbangannya mhm, Schneider memilih strategi itu, boleh di-sharing nggak? oke. Aku coba bantu share dari kacamataku yang, untuk di sendiri sebenarnya aku udah 5 Iya, tahun, heeh, tapi aku baru sekitar 2 tahunan di iya, supply chain. Jadi sebelumnya aku di sales, heeh, teman-teman semuanya. Jadi sebelumnya aku di sales, kemudian Schneider memberikan kesempatan untuk aku berkembang, mhm, kemudian aku pindah ke supply chain, jadi mhm, supply chain baru 2 tahun. oke, Dan dari kacamata aku yang, 2 tahun di supply mhm, chain di Schneider ini, strategi ini sebenarnya dilakukan, balik lagi ke yang tadi, karena memang core bisnis kita adalah energy management and mhm, automation, khususnya sustainability. mhm, Jadi itulah core kita. Makanya, hal-hal yang lain yang bukan core kita berikan ke yang lain. Yang sebenarnya memang terlihat akan lebih murah ya pakai orang kita sendiri, heeh, sebenarnya itu belum tentu. Karena, contoh ya, dulu tuh kita sempet pakai warehouse sendiri, tapi mhm, akhirnya kita pakai third party, karena third party ini memang bisnisnya di warehouse. oke. Dan orang-orang yang tadinya, menjadi, tim warehouse kita pindah ke sana, malah dikembangkan lebih baik lagi. Kenapa? Karena mereka me-manage people-nya itu, nge-train people-nya fokus di warehouse. Oke, Nah, itu hal yang mungkin belum kita punya. Gitu. Nah, sedangkan dengan, kita, apa namanya, menggunakan third party ini, malah orang-orang yang sebelumnya mungkin nggak terlalu banyak dapat training-training warehouse dan lain sebagainya, malah dapet. Dan sehingga cost-nya malah reduce loh sebenarnya, heeh, bisa dilihat. Karena cost itu kan nggak semua dalam money ya, tapi waktu itu juga termasuk, mhm, part of opportunity gitu kan, iya, opportunity opportunity loss, cost. iya, Yes, betul banget, setuju banget. Jadi sebenarnya menggunakan third party itu bisa dilihat lagi apakah benar-benar menguntungkan atau enggak. Nah, oke. itu tadi contoh ya salah satu. Ini gimana sih cara mengkomunikasikannya? Kan pasti kan Mhm, Schneider itu kan punya visi tertentu, yes. misi tertentu gitu. Gimana sih cara mengkomunikasikannya itu bisa sampai, diterima nih sama third party atau fourth party logistik kita yang belum tentu nih visi atau Iya, misinya itu sama gitu kan. betul betul Gimana betul. caranya untuk mengkomunikasikan dan mengontrol itu terus gitu? Yes. Jadi kita ada namanya monthly, business review Mhm, dengan,
third party atau fourth party yang cukup kritikal Heeh. untuk kita, karena kan pasti banyak banget ya Mhm. Iya, vendor-vendornya. Tapi benar untuk benar yang banget. sangat kritikal, khususnya untuk yang supply chain yang Mhm. mempengaruhi bisnis growth Mhm. kita, itu kita ada monthly business review. Heeh. Jadi ketika monthly business review kita selalu menanyakan apa aja yang terjadi dalam sebulan ini, Mhm. kemudian action apa aja yang akan dilakukan, kemudian kita kasih target juga timeline Mhm. gitu, improvementnya A, B, C, D gitu. Nah, ketika nanti tapi tidak sampai menunggu monthly business review berikutnya, kita akan keep track terus nih. Mhm. Kita monitoring terus Iya. gimana performance-nya mereka. Seperti itu sih. Jadi kita memang cukup cukup dekat lah jadinya ya Mhm. dengan vendor-vendor kita, dan kita juga sampaikan value-value kita seperti apa, itu terus kita sampaikan. Dan ketika pemilihan untuk third party atau fourth party juga kita cek dulu nih value mereka Mhm. apakah sama dengan kita, gagasan mereka apakah sama dengan kita, keinginan kita ini bisa disalurkan nggak sama mereka. Sama Oke. ketika Schneider berbicara dengan customer gitu kan. Heeh, betul. Customer keinginannya adalah A, B, C, D. Apakah kita sama dengan mereka? Kalau misalnya kita berbeda, nah kita Heeh. upayakan nih gimana caranya biar kita sama. Kalau misalnya dia memberikan hal yang positif, kenapa nggak kita coba apply-kan juga gitu. Jadi Oke. kita saling benchmarking juga sih. Oke. Gitu. Sekarang, kita juga mau bahas nih, salah satu brand image-nya Schneider dan visinya Schneider sebagai energy company, Iya. gitu kan ya. No, dengar-dengar Schneider itu tahun ini menang Gartner sama Times Yes. yang untuk bidang sustainability. Iya, jadi kalau untuk Gartner kita Mhm. menang 2023 dan 2024 Iya. the best supply chain company in the world. Heeh. Kemudian sebenarnya kalau untuk Times memang tahun ini, tapi dari 12 tahun sebelumnya sebenarnya Schneider tuh udah dapet sustainability termasuk yang terbaik lah di dunia untuk company-nya secara company. Gitu. Oke, berarti nyambung lagi nih Yes. ke topik sebelumnya, Ya. untuk monthly business review dan third party dan fourth party logistik Iya. nya Schneider. Kan itu kan Yes. kita bisa mengibaratkan bahwa mereka part of Schneider juga gitu kan Iya. ya. Karena memang kebanyakan operational Schneider itu dipegang sama mereka in terms of logistics gitu. Ya. Nah, gimana sih, kan sebagai energy company, sustainable company berarti ada matrix indicator Mm-mm. yang Schneider punya itu yang sampai bisa memenangkan itu. Mm-mm. Nah, kalau dari awards kamu itu kan kamu mention Mm-mm. kalau berhasil mereduce Mm-mm. carbon footprint Ya. 5 ton per tahun. Yes. Nah, sedangkan ini kan Schneider itu banyak ke third party sama fourth party logistics. Iya. Nah, itu gimana sih caranya kok bisa sih sampai ngurangin 5 ton? Apalagi kan kita nggak in control secara 100% kan Yes. ke proses yang ada di situ, itu gimana caranya? Boleh diceritain nggak? Oke, jadi sustainability itu kebagi jadi 3 scoop. Iya. Ada scoop 1 itu eksternal, kemudian scoop 3 itu Mhm. eksternal juga, nah scoop 2 itu yang internal. Oke. Nah, scoop 1 itu dari vendor-vendor kita, Heeh. kemudian scoop 3 itu lebih ke customer kita. Jadi memang Oke. 2 part ini, scoop 1 dan scoop 3 ini eksternal. Cuman Heeh. sebenarnya apa yang mereka lakukan itu still part of our CO2 Oh, emission correct. sebenarnya, Iya. ya kan? Jadi yang kita lakukan walaupun memang kita menggunakan third party dan Mhm. 4PL, tapi kita juga embrace ke third party dan 4PL kita, gimana sih caranya biar kita sustainability Mhm. bersama-sama. Jadi Iya. nggak hanya Schneider aja, Heeh. nggak hanya scoop 2 aja internal, Iya. tapi scoop 1 bahkan sampai customer nih. Scoop Mhm. 3 juga kita, ayo yuk kita sustainability bareng-bareng. Nah, yang kita lakukan adalah kita coba di Jabodetabek, Mhm. kita mengirim untuk barang-barang tertentu yang muat gitu ya, Heeh. menggunakan mobil listrik. Gitu. Oh. Jadi kalau teman-teman lihat di yang kawasan Jabodetabek, Heeh. ngelihat ada mobil box tulisannya Schneider gitu Iya. ya. Nah, itu kita menggunakan mobil listrik loh. Makanya kita bisa Oh. mengurangi CO2
tersebut, dan itu adalah dengan cara kolaborasi bersama transporter Oke. lokal loh, ini bukan Oh, transporter multinasional, ini oke. lokal. Oh, Kita menarik ya. kerjasamanya sama Heeh, lokal gitu. justru lokal malah punya visi ke sustainability. Yes, itu kunci kita malah. Jadi bahkan ke customer-customer juga kita tanamkan kunci itu, bahkan hal yang simple banget. Jadi kalau aku inget banget salah satu distributor kami Iya, yang ada di Kalimantan, itu kan, namanya produk kan ada box-nya ya. iya, bener Nah, banget. kadang box-nya tuh nggak kepake. Heeh. Tahu nggak box-nya dipakein buat apa? Mereka menggunakan itu untuk tempat tisu. Oh, berarti mereka recycle? Enggak, iya, tempat tisunya itu, dari, box itu. Jadi ya udah tinggal dibolongin aja atasnya, jadi tempat tisu deh. Oh, berarti mereka sampai bisa berinovasi ya? Yes, itu kan simple banget ya, padahal Heeh. cuman box Schneider, Iya, bener. masukin tisu, udah Udah, jadi jadi tempat deh. tisu, dan sekalian branding Iya. Schneider juga kan. Iya, 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 Jadi iya. ketika customer datang ke toko mereka, udah ngelihat nama Schneider. Padahal Oh, itu cuma tempat tisu. Itu hal yang oke, simple oke. banget loh padahal. Dan hal-hal simple lainnya jadi, teman-teman semua nggak usah Mhm. yang mikirnya, "Aduh, sustainability harus pasang solar panel, harus Iya, tadi misalnya mobil listrik." mhm. Nggak sampai gitu juga sih. Iya, Ada basic-basic things yang sebenarnya teman-teman bisa lakukan. Jadi back to the basic. Nah, ada nih hal-hal yang pengen aku share. Jadi heeh. contoh, kita tuh di gudang, karton box Mhm. itu yang udah nggak kepake, kita coba pilih-pilih mana yang misalnya kondisinya masih bagus, itu kita coba pakai ulang untuk kirim ke customer, dan kita sampaikan juga ke customer, Oh, "Bapak Ibu, kita sustainability oke, bareng-bareng. heeh. Jadi ini karton box-nya memang sudah pernah digunakan, tapi Mhm. kondisinya masih sangat bagus, kita pakai untuk pengiriman ke Bapak Ibu ya." Gitu, Oh, dan mereka gitu. paham. Mereka mau gitu loh, mereka satu visi dengan Mhm. kita, dan untuk packaging-nya segala macam kan, tim third party kami yang di warehouse kan yang Iya, sebenarnya heeh, juga heeh. memilih-milih, jadi mereka juga punya konsep yang sama Oke. gitu. Terus juga, kita coba pelan-pelan nih, eee, yang namanya kertas delivery order, kertas Mhm, untuk, jalan gitu mhm. ya, pengiriman jalan itu kita coba kurangin, kopi-kopinya. Jadi kan Oke. biasanya kan, finance butuh, Mhm. transporter butuh, warehouse butuh, entar apa butuh, Heeh, auditor iya butuh. betul. Kita coba ngobrol sama auditornya, "Bapak, Ibu auditor masih butuh nggak yang kertas kayak gini?" "Oh Mhm. enggak, kita PDF aja kayaknya udah cukup. Oke. Kayaknya kita bisa kurangin." Mhm. "Oke sih, kayaknya kok cuma satu kertas doang." Tapi dikali berapa pengiriman dalam satu hari, dalam satu bulan, dalam satu tahun. Iya, banyak banget tuh. Banyak banget dong, padahal misalnya Heeh. cuma satu kertas. Iya. Terus juga ada hal-hal kecil lainnya yang kita coba lakukan kemarin, misalnya nih, kan barang-barang sender ada yang kecil-kecil yang imut-imut ya, MCB kalau misalnya tahu, Mhm. breaker-breaker kecil Iya, di iya. rumah, itu kita kirim nggak pakai plastik tapi pakai, paper bag misalnya. Oke. Itu sebenarnya udah banyak dilakukan, tapi kan mungkin di manufacturing nggak Oke. terlalu Nggak, terpikirkan, biasanya kan mhm. ya udah plastik Iya, aja gitu harus kan. baru gitu kan, sebagai Iya, bagian dari brand image gitu yes, kan. tapi kita enggak gitu. Terus di rumah, nah Mhm. ini ngomongin rumah, jadi, Iya. kalau ada kemarin kita bikin acara namanya Brown Bake. Jadi Mhm. kalau jam makan siang gitu, Kak Ahok kita tuh kayak sempat ngobrol-ngobrol lah di pantry Mhm. tentang, apa aja. Mhm. Contohnya salah satu kemarin sustainability di rumah. Nah, Oke. apa nih contohnya? Jadi kita tuh coba, apa namanya, karena kita electrical ya, kita pasang kayak alat kecil simpel, nanti mungkin teman-teman bisa tuh ngelihat di YouTube-YouTube pasti Mhm. ada lah untuk ngukur, apa Tegangan namanya, listrik. tegangan listrik, segala macam penggunaan listrik. Heeh. Jadi kita bisa tahu sampai ada dashboard-nya, itu temanku bikin sendiri, Heeh. cuman dalam beberapa hari aja simpel di laptopnya, "Oh, ternyata AC aku yang di ruangan satu sama ruangan 2 lebih besar ruangan satu loh, padahal PK-nya sama, Oh, kenapa ya?" iya. Gitu, atau, "Kok kulkas aku seperti ini? Kok lampu aku seperti ini?" Jadi kita bisa ada pengurangan-pengurangan energi dari data itu. Tapi kan kalau nggak ada data itu kan kita nggak tahu Iya, ya, iya, bener mana bener. yang harus Heeh, dikurangin segala macam. iya. Oh ternyata ini yang, ruangan ini mungkin udah kotor kali ya, jadi kita suhunya suka Iya, didinginin terus. Oh betul. berarti udah waktunya nih. Jadi kayak hal-hal kayak gitu sih kita juga coba lakukan dan coba influence lah teman-teman di kantor, "Yuk kita sustainability dari Mhm. hal-hal yang kecil, Simpel. simple itu udah bagus banget." Berarti kalau bisa dibilang, apa Mhm, namanya, di culture-nya Schneider sendiri tadi sampai bahkan, ada namanya program Brown Bag. Berarti yes. tiap, apa namanya, tiap talents di Schneider itu juga
sampai segitunya ya, maksudnya sampai berusaha hidup lebih sustainable dan green, bener nggak? Yes. Dan tadi juga ada inovasi-inovasi yang sebenarnya Simple-simple. simple-simple, Iya. karton box, terus tadi Iya. ada pengurangan kertas. Berarti kalau pengurangan kertas itu gimana? Apakah berarti kan kita shifting apa namanya proses bisnis support function dan Mm-mm. function-function lain ke PDF. Nah, Iya. itu pengambilan keputusannya gimana? Apakah berarti ada digital transformation dalam prosesnya atau seperti apa? Untuk Kalau mendukung sustainability-nya ya? kalau khusus untuk yang case ini, Mm-mm, itu sebenarnya simple banget sih. mm-mm, Again, balik lagi ke communication mm-mm, dan how we act like an owner, mm-mm, gitu kan. Bagaimana kita komunikasi ke pihak-pihak eksternal, misalnya kayak tadi ke auditor, apakah mm-mm, masih butuh, kita coba mm-mm, influence juga nih auditor, mm-mm, karena untuk sustainability, apa mm-mm, lebih baik menggunakan PDF nanti kami share ketika mm-mm. audit, seperti itu. Jadi kita juga coba influence orang Iya. lain nih. Kemudian misalnya ke customer, Bapak Ibu, sepertinya surat DO ini udah cukup ya satu Mm-mm, satu kertas aja, nggak perlu dua, gimana kira-kira? Nanti kalau misal Bapak Ibu butuh yang keduanya, kita bisa bantu scanin kok. Kayak gitu-gitu. Jadi kita coba komunikasi gitu mm-mm, kan. Coba kita sebagai ownernya Schneider tuh gimana gitu melihat mm-mm. hal ini. Jadi kita coba influence orang-orang juga. Jadi kalau kita ngomong sustainability itu nggak habis-habis ya Iya, kayaknya dan apa? sebenarnya nggak bisa langsung diimplementasikan. Heeh. Namanya kan kita udah hidup ya Iya, belasan puluhan tahun belasan-belasan dengan tahun. hal seperti itu. Mm-mm, Perubahan tuh nggak bisa langsung shifting. mm-mm. Tapi ya at least mulai dari Hal-hal basic. kecil. Iya, basic aja, Heeh, kecil-kecil aja, nggak usah dipaksa. iya. Mm-mm. It comes naturally asal ada keinginan. Yes, Benar. betul banget. Kita bisa mulai dari hal-hal basic. Jadi mungkin itu buat teman-teman salah satu trik-triknya untuk menjalani kehidupan yang sustainable itu kita nggak harus mulai dari sesuatu yang big kayak kita pasang solar panel atau apa, kita bisa memulai dari hal-hal yang kecil seperti tadi apa namanya mereduce dan mereuse dan merecycle Iya. barang-barang yang ada di rumah, ataupun bahkan bisa kita juga komunikasikan kalau teman-teman yang punya bisnis ke customer bahwa kita going green, kita menggunakan bahan-bahan yang memang green juga gitu ya. Memang kondisinya bisa masih bagus ataupun memang itu purposely recycled and reused kayak gitu. Oke, menarik banget perbincangannya kita pada siang hari ini Yes. gitu ya. Banyak banget yang kita bahas gitu, mulai dari career, selalu kita going talk about sustainability, Iya, going green from basic simple thing. Terima kasih nih Mita udah hadir di siang hari ini dan kita udah sama-sama. bahas banyak hal mulai dari kerjaan logistics Yap, specialist, terus kita berbicara mengenai sustainability dan lain-lainnya. Buat teman-teman yang mau tahu lebih lanjut mengenai isu-isu seputar supply chain, mulai dari career development atau isu-isu menarik lainnya yang lebih berat, bisa terus mengikuti episode-episode kami di Supply Chain Dialogue di YouTube kita ISCA Indonesia. Bagi teman-teman yang ingin mendalami pengetahuan seputar supply chain atau informasi-informasi lainnya seputar supply chain, bisa mengikuti kanal media sosial ISCA Indonesia lainnya. Saya Aho, pada siang hari ini pamit undur diri dan sampai jumpa di episode Supply Chain Dialogue lainnya. Terima bye-bye. kasih.